Selamat pagi semua, saya Teresa Raja Guguk dengan NIM 1904528 akan mempersembahkan sebuah video singkat mengenai peranan kerajaan Safawi terhadap peradaban Islam dan pengaruhnya terhadap Persia. Selamat menyimak semua. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1258, pasukan Mongol menggempur kota Baghdad. Dan ini menyebabkan jatuhnya dinasti Abbasiyah. Kejatuhan dinasti Abbasiyah juga mengawali masa kemunduran politik Islam. Namun setelahnya, muncul 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Safawi, Kerajaan Mughal, dan Kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya ketiga kerajaan tersebut menjadi awal kebangkitan politik Islam. Kerajaan Safawi dipandang sebagai peletak dasar sejarah kebangsaan Iran. Kerajaan ini bermula dari gerakan tarekat keagamaan. Tarekat ini berdiri pada 1301 di Ardabil dan diberi nama Tarekat Safawi. Nama Safawi diambil dari tokoh pendirinya yaitu Syekh Ishaq Safiuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Safi al-Din. Pengikut Tarekat Safawi perlahan-lahan semakin banyak, sehingga berkembang menjadi gerakan keagamaan besar yang tidak hanya berkembang di Persia, namun juga Syria dan Anatolia. Tarekat Safawi mulai memasuki dunia politik pada masa kepemimpinan Junaid. Ambisi politik tersebut membawanya dalam sebuah konflik dengan penguasa Karakoyunlu. Dalam usahanya melawan Karakoyunlu, Tarekat Safawi kemudian merubah model gerakannya menjadi gerakan militer dengan dibentuknya pasukan Kizilbash atau Baret Merah berumbai 12. Safawi mendapat bantuan dari penguasa Akkoyunlu dalam memerangi Karakoyunlu. Pertempuran akhirnya dimenangkan oleh pasukan Safawi. Menyadari kehebatan pasukan Kizilbash, Akkoyunlu berbalik melawan pasukan Safawi karena khawatir posisinya akan dilenyapkan seperti Karakoyunlu. Pemimpin Tarekat Safawi, Haidar, terbunuh dalam pertempuran dengan Akkoyunlu. Ismail, putra Haidar, menuntut balas atas kematian ayahnya. Ismail bersembunyi dengan pasukannya selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan kekuatan. Barulah pada tahun 1501, Ismail dan pasukannya menyerang Akkoyunlu dan berhasil mengalahkannya. Atas kemenangan tersebut, Ismail kemudian memproklamirkan berdirinya Kerajaan Safawi. Adapun raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Ismail I pada tahun 1501 hingga 1524 Masehi, Tamasab I pada tahun 1524 hingga 1576 Masehi, Ismail II pada tahun 1576 hingga 1577 Masehi, Muhammad Kudabanda pada tahun 1577 hingga 1587 Masehi, Abbas I pada tahun 1587 hingga 1628 Masehi, Safi Mirza pada tahun 1628 hingga 1642 Masehi, Abbas II pada tahun 1642 hingga 1667 Masehi, Sulaiman pada tahun 1667 hingga 1694 Masehi, Husain I pada tahun 1694 hingga 1722 Masehi, Tamasab II pada tahun 1722 hingga 1732 Masehi, dan yang terakhir Abbas III pada tahun 1732 hingga 1736 Masehi. Pada masa kerajaan Safawi, kondisi Persia dapat dikatakan mencapai kemajuan, baik dalam bidang politik dan pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan. Berikut kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai kerajaan Safawi. Kemajuan di bidang politik. Kemajuan di bidang politik dapat dilihat dari integritas wilayah negara yang luas. Syekh Abbas I juga telah melakukan langkah politiknya yang pertama, yaitu membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar, dan modern. Berkat kegigihannya, Syekh Abbas mampu mengatasi kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa sebelumnya.
Kemajuan di bidang ekonomi. Kerajaan Safawi mengalami kemajuan di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan. Stabilitas politik Kerajaan Safawi pada masa Abad I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Lebih-lebih, setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Hal ini dikarenakan bandar ini merupakan salah satu jalur dagang antara timur dan barat yang biasa direbut oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Kemajuan yang tampak dalam bidang ekonomi pada masa Kerajaan Safawi antara lain ramainya perdagangan melalui Teluk Persia dan meningkatnya ekspor Safawi terutama komoditas sutra. Lancarnya perdagangan dengan luar negeri terutama dengan Inggris. Dan yang terakhir, digalakannya bidang pertanian terutama yang digunakan untuk peternakan ulat sutra sehingga produktivitas pertanian meningkat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Bangsa Persia dikenal sebagai bangsa dengan peradaban yang tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa Kerajaan Safawi, tradisi keilmuan terus berlanjut. Pada masa Safawi, filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Perkembangan ini erat kaitannya dengan aliran Syiah yang ditetapkan dinasti Safawi sebagai agama resmi negara. Dalam Syiah ada dua golongan, yakni Akbari dan Usfi. Ada dua aliran filsafat yang berkembang pada masa Safawi. Pertama, aliran filsafat derivatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Al-Farabi. Kedua, filsafat Israfi yang dibawa oleh Syahrawardi pada abad ke-12. Kedua aliran ini banyak dikembangkan di perguruan Isfahan dan Shiraz. Di bidang filosof, muncul beberapa orang filosof diantaranya Muhammad Baqir Al-Ghamid yang dianggap guru ketiga sesudah Aristoteles dan Al-Farabi. Tokoh lainnya misalnya Mullah Sadra yang menurut sejarah adalah seorang dialektikus yang paling cakap di zamannya. Kemajuan di bidang seni. Para penguasa kerajaan menjadikan Isfahan menjadi kota kerajaan yang sangat indah. Di sana terdapat bangunan-bangunan besar dan indah seperti masjid, rumah sakit, jembatan raksasa di atas Zandarut, dan istana Chehel Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara epik. Di bidang seni, nampak begitu ketara kemajuannya dalam gaya arsitektur bangunan-bangunan. Unsur seni lainnya terlihat pula dengan adanya peninggalan bentuk kerajinan tangan. Demikian puncak kemajuan yang dicapai oleh Kerajaan Safawi. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Kerajaan ini telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah. Sekian video yang dapat saya persembahkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Teman-teman sekalian juga dapat memberi komentar singkat. Ditunggu komentarnya ya. Terima kasih.